saat ahli waris menerima warisan harta, kemudian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang kikir ketika itu, mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka berikan sebagai amal pada hari kiamat. Watia tahu wal harata, kemudian mengolah kalau pengguna harta berinfak bersedekah, menerima pahala dari harta itu, walau tiwa tontongai, ada harta wajib tiwa tahu pahala itu. Ketika ahli waris bersedekah dan berinfak, lalu mereka menerima pahala dari infak itu, tahu walau harta pertama, tonton walau kenapa? Karena ternyata apa yang dia tinggalkan justru ahli waris yang memanfaatkan untuk hal yang baik. Sementara pemilik pertama tidak mendapatkan apa. Makanya suara itu mengatakan, tadhabu ila safarin bighairi zad. Engkau akan menempuh perjalanan panjang tanpa membawa bekal harta sedikit. Harta yang kita bawa hanyalah apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan, itulah milik kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma tunfiqu min syai'in tajiduhu indallah. Apa yang kamu keluarkan, itulah yang kamu akan jumpai di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suara yang pertama. Engkau akan menempuh perjalanan panjang tanpa membawa bekal harta. Semua harta kekayaan yang kita usahakan kita tinggal. Yang kedua, suara itu mengatakan begini. Perhatikan ibu, bapak-bapak. Wa utiwa numalu alolimin rotimayati lontobele. Utiwa tontobelan. Kondisinya begini. Suara itu mengatakan begini, ya bani Adam, takhruju min manzilika fala tarji'u ilaihi abada. Engkau akan dikeluarkan dari rumahmu dan tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau jenazah keluar dari rumah itu toh mulu-mulu atau mulu-mulu jadi keluarkan kepala dulu. Kumayawan atau memulo. Mari pergi. Gol kumayaw. Nalelualan lah kau atau memulo. Joko pohalingan dalamnya atau mau terus? Terus. Tapi idealnya kepala duluan. Kenapa kepala duluan? Dikiaskan sebagaimana kita keluar dari alam rahim ibu. Tapi ada yang sungsan kan? Walau tak tutulio atau ngomulo uduruan. Yang idealnya yang normal, kepala yang duluan. Ini dikiaskan takhruju min manzilika fala tarji'u ilaihi abada. Sekali engkau dikeluarkan dari rumahmu, tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Sebagaimana ketika engkau telah keluar dari alam rahim, tidak mungkin engkau akan balik lagi ke alam rahim. Seperti itulah sekali jenazah keluar dari rumah, tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Padahal Bapak Ibu di dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, itu jenazah setelah di alam kubur, semua yang masuk kubur akan mengatakan kalimat begini. Banyak Pak. Qala rabbir ji'uni. Ketika pengantar sudah pulang semua, itu jenazah berteriak-teriak, irji'uni wa numwali puhuali ngapain ada di dunia la'alli a'mal salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh ketika aku hidup, aku tinggalkan amal saleh. Hewatia me'i puhuali ngade dunia. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau kasih contoh. Kalau Maya tidak. Maya lelo bunga amal pakai tua atau tunai tua, itu lah misalnya. Hilionga, hampir-hampir ini air mata kering karena tangisan kesedihan ditinggalkan oleh suami.
saat almarhum berada di alam barzah wa wati'me pohwalinga di dunia. Irji'uni. Kemudian Allah terima permintaannya. Dilolimola Allah Ta'ala kehidire. Jam 1, jam 2 dini hari dengan kuasa Allah kubur lohu'o. Wa pil kutumili pae Allah Ta'ala itu kata jam 2 lohu mame wa walinga belo me kokok. Pulang ke rumah atas kuasa Allah karena memang minta untuk dikembalikan ke dunia. Lalu Allah terima permintaannya, Allah terima harapannya, Allah hidupkan, Allah kembalikan rohnya. Dengan kuasa Allah kuburan terbuka, dia kembali ke rumah dengan terbungkus kain kafan. Bola kuliah dulu rumah. Adi terbilang rumah lipa ini main tua atau mengolah atau dari apa? Ibu-ibu, tolimola atau tidak? Jawab yang jujur. Ya Rasulullah Allah Ta'ala karena hidupnya diyonga. Sekarang kuasa Allah hidupkan dan Allah terima permintaan tengah malam mau waringnya deh. Mau terima atau tidak? Tidak. Saksikan bapak-bapak jawaban dari ibu-ibu. Hidup tuh mulia itu. Kira-kira orang malu dibaca, pajam kan? Mau ganti umat tuh. Kedua lagi. Kemudian mata lebih itu berita mati belum mau belum mai. Ternyata tangisan para istri atas suaminya yang meninggal sampai hampir kering air matanya. Ternyata itu hanya air mata. Dua JP lagu. Padahal mau enak dia nengah gimana awalnya. Dan itu permintaan yang bersangkutan. Kalau Rabbil Ji'un ya Allah, pohon ingat mewah di dunia. Setiap yang masuk kubur pasti meneriakkan harapan. Walaupun di penghujung ayat, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanyalah ungkapan yang tiada manfaat, ungkapan yang sia-sia. Tidak mungkin Allah akan kembalikan naik. Tapi kalau Allah berkuasa, bisa saja. Ini suara yang kedua. Takhruju min manzilika fala tarji'u ilaihi abada. Engkau akan keluar dari rumahmu, tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, begitu sudah keluar dari pintu rumah, suara lain mengatakan, ya bana Adam, tarkabu farasan la tarkabu mithlahu abada. Setelah ini engkau akan dinaikkan di satu kendaraan yang selama hidupmu belum pernah kau tumpangi. Itulah keranda, usungan atau kendaraan terakhir. Dan itu sesuatu yang pasti. Orang tua kan biasa lewat motor kagak lau-lau, beda motor. Jadi itu auto mahal gagal lau-lau, insya Allah ini buat tahaya itu auto mahal itu. Buan hukumnya lau-lau itu koyong. Dia tinggal karena Allah ada tahaya itu. Sementara itu sesuatu yang pasti. Suara bilang tarkabu mithlahu abada. Wa tarkabu farasan la tarkabu mithlahu abada. Engkau akan naik satu kendaraan yang selama hidup belum pernah kau tumpangi. Itulah keranda sunat, hal yang pasti. Kemudian yang keempat, suara itu bilang, wa tasiru ila baitin ma ahwalahu. Setelah ini engkau akan dipindahkan di satu rumah yang selama hidupmu tidak pernah kau bangun. Kau akan dipindahkan ke suatu tempat yang selama hidupmu tidak pernah kau perhatikan. Itulah kubur. Hal yang pasti. Jadi waktu itu buat opate, pato darah itu dan itu menjadi. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan. Ketika jenazah akan dikeluarkan dari dalam rumah, sudah ada pengumuman Bapak Ibu jenazah akan dikeluarkan dari rumah dan akan disalatkan di masjid terdekat.
tidak ada lagi jamaah yang duduk, semua berdiri menanti jenazah akan dikeluarkan dari rumah. Nah, disitulah kata Nabi, ungkapan-ungkapan tadi hendaklah menjadi perhatian untuk menjadi iktibar kita dalam hidup sebelum ajal datang menjemput kita. Lupa kenalan. Nah, ini yang menarik karena yang meninggal ini suami, sesuai dengan alur cerita tadi. Itu jenazah bapak-bapak, kalau sudah keluar dari pintu rumah akan dimasukkan ke dalam usungan, kemudian usungan akan dibawa. Itu jenazah bilang begini, ya jamaati wa ya ikhwani, wahai jamaah sekalian dan saudara-saudara, la ta'jilubi, la ta'jilubi. Dia po olingkahin model olah ulo total lo bele beti. Hatta audadari wa auladi wa akribai, agar aku masih sempat menengok rumahku, aku masih sempat melihat wajah keluargaku. Fa inna hadza akhiru ru'yati ilaihim, karena saat ini adalah saat terakhir bagiku untuk memandang wajah-wajah mereka. Makanya kalau saya pernah lama di Kalimantan paham kan? Bapak Ibu, itu ada satu suku dari orang-orang Batak. Orang Batak itu kalau suku Tidung, suku Tidung itu yang Muslim. Jadi orang Kalimantan pedalaman, kalau dia Muslim itu, kalau dia suku Tidung, nah itu Muslim. Tapi kalau yang Dayak itu kebanyakan yang non Muslim. Nah, orang-orang Tidung ini kebiasaan mereka, entah mungkin di suku lain juga seperti itu. Ketika jenazah sudah di dalam usungan, kemudian dikeluarkan dari rumah, sebelum dibawa, itu keluarga, istri, sanak, saudara, famili, dulu tinggal batago itu hukumi diangkat. Lalu anak istri keluarga ini mau melunga, mau liwalin, mau apa? Kubulinya itu, jadi berpindah dari kanan ke kiri. Setelah itu diletakkan lagi usungan, kemudian baca Fatihah satu kali, doa. Setelah itu angkat lagi, poli pindah poli untuk Allah di luar. Mau haling apa otol? Nah itu satu Islam. Sempat itu. Nanti sudah 3 kali, pokoknya kembali poli itu. Nah nanti yang ketiga kali setelah itu dibawa. Kalau yang meninggal ini suami, apa yang disampaikan oleh suami? Ya jamaati wa ya ikhwani, taraktum ra'ati armala, aku tinggalkan istriku dalam keadaan janda. Fa'alaikum alla tu'udhuha, aku mohon kepada kalian untuk tidak menyakiti hatinya, untuk tidak mengganggunya. Wa auladi yutama, kalau anak-anaknya masih kecil dia bilang wa auladi yutama, anak-anakku aku tinggalkan dalam keadaan yatim. Fa'alaikum alla tu'udhuhu, aku mohon kepada kalian untuk tidak mengganggu dan menyakiti mereka. Kira-kira baru menurut ke Amir ya, Pak Imam. Sebenarnya dari menurut buat dia tato. Tapi lewat Rasulullah seperti itulah yang disampaikan. Kemudian di saat di perjalanan suara itu mengatakan begini, ya jamaati wa ya ikhwani, la tagurrannakumud dunya kama garratni, jangan kamu dipermainkan oleh dunia sebagaimana dunia telah mempermainkan aku. Wala yal'abanna bikumuz zaman, jangan kamu dipermainkan oleh zaman. Kama la'ibabi, sebagaimana zaman telah mempermainkan aku. Fa'tabirubi, jadikanlah aku sebagai pelajaran bagimu. Sebelum sampai di kubur, ungkapan yang menyedihkan dari jenazah itu bilang begini, ya jamaati wa ya ikhwani wa ya warisi, wahai jamaah sekalian, saudara-saudaraku, terutama ahli waris, anak-anak, istri, saudara. Apa dia bilang, jenazah bilang? Inni a'lamu annal mayyita tumsa, saya tahu bahwa setiap orang yang telah meninggal lama kelamaan akan dilupakan.
maka aku mohon kepada kalian, la tansani bikafrati khairikum ilayya, jangan kamu melupakan aku dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang dikirimkan pahala untukku, sebagaimana yang dilakukan pada malam hari. Aku tahu bahwa setiap orang meninggal lama-kelamaan akan dilupakan. Maka aku harap kepada ahli waris, jangan segera melupakan diriku bikasrati amalikum aliyya, dengan memperbanyak kebaikan yang diniatkan pahalanya untuk. Makanya itu mutu wilayah, dan wilayah ini adalah bagian dari kebaikan ahli waris yang pahala apa yang dilakukan itu dikirimkan kepada almarhum. Ini pesan-pesan yang terjadi setiap peristiwa di mana ada kematian. Baik suara itu disampaikan kepada jenazah maupun yang disampaikan oleh jenazah kepada kita sekalian. Itulah makna dari hadis Rasulullah, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian yang menimpa orang lain itu menjadi pelajaran besar. Ini yang pertama sebagai iktibar. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, insya Allah ini untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau dapat musibah apa saja, dan musibah yang terberat adalah kematian, yang kita baca itu minimal 2. Yang kita baca 2. Bacaan pertama begitu dapat musibah, yang kita baca adalah istirja. Ini secara umum kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bacaan pertama. Lanjutan setelah itu ada doa yang diajarkan Nabi, dan doa ini boleh dibaca berulang-ulang setiap selesai sholat. Kalau innalillah itu jangan jadikan zikir, cuma satu kali baca. Begitu dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Tapi kalau doa, selama hati kita masih susah, selama hati kita masih sedih, selama hati kita masih rindu atas kematian seseorang, maka doa kita baca yang diajarkan Rasulullah. Ini sebagian insyaallah sudah hafal doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ini doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala bagiku atas musibah ini, dan berikanlah pengganti yang lebih baik darinya. Saya ulangi artinya, ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku, dan berilah pengganti yang lebih baik darinya. Berilah pengganti yang lebih baik darinya. Ada 2 kisah tentang doa